Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kusairi dari Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Bertemu kembali kita dalam pembahasan MOC tentang berpikir kritis. Melanjutkan materi ke-8, kita pada materi sebelumnya membahas tentang pentingnya kita merumuskan masalah dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi rumusan masalah kita. Kemudian kita perlu mendefinisikan secara jelas faktor-faktor atau faktor-faktor pengaruh itu menjadi variabel yang operasional. Dalam pertemuan ini kita membahas setelah faktor itu kemudian kita rumuskan secara operasional, penting bagi kita melakukan proses menulis secara argumentatif. Dari hasil studi literatur itu kemudian kita mencoba untuk menuliskan hasil studi literatur kita, refleksi kita dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, setelah melakukan studi literatur dan memperdalam masalah atau topik yang kita kaji, maka kita melakukan proses penulisan pemikiran kita dengan baik. Pemaparan kita sebenarnya atau proses yang harus kita lakukan bisa secara verbal maupun tertulis, tapi umumnya untuk membantu kita merekam dengan baik pemikiran kita, maka kita melakukan proses penulisan. Untuk setiap penulisan atau pemikiran yang ditulis, maka syaratnya adalah penulisan itu harus bersifat argumentatif. Karena tujuan dari proses kita menulis adalah berusaha meyakinkan dalam topik kita, pemikiran kita itu bersifat objektif dan valid. Argumentasi adalah serangkaian pernyataan yang terdiri atas pernyataan-pernyataan atau premis dan pernyataan simpulan yang ditujukan untuk mendukung atau menjustifikasi suatu simpulan. Definisi Stanford Encyclopedia of Philosophy merumuskan argumentasi sebagai struktur kompleks simbolik di mana bagian-bagian yang disebut sebagai premis atau pernyataan saling mendukung satu dengan yang lain untuk mencapai suatu simpulan. Setiap argumentasi selalu terdiri atas pernyataan-pernyataan yang mengandung klaim-klaim yang benar atau valid. Klaim-klaim kemudian kita susun sebagai suatu pola nalar atau reason yang logis dan umumnya diperkuat dengan data dan bukti atau evidence. Suatu argumentasi disebut baik biasanya memiliki beberapa karakteristik, diantaranya satu, memiliki pokok pikiran yang jelas. Pokok pikiran dalam suatu argumentasi ini biasanya tidak banyak dan seringkali hanya bersifat tunggal. Kemudian pokok pikiran tersebut dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan atau premis yang valid. Karena tidak ada, sekali lagi, tidak ada simpulan yang valid jika premis-premis atau pernyataan yang dipakai tidak terjamin validitasnya. Ketiga, pernyataan-pernyataan itu kemudian disusun secara logik atau bernalar. Yang keempat adalah argumentasi itu menunjukkan tingkat relevansi yang tinggi dengan rumusan masalah yang kita bahas. Yang kelima, secara logis kita bisa mengatakan bahwa simpulan yang baik adalah simpulan yang menunjukkan tingkat daya nalar yang tinggi. Poin pokok pikiran yang jelas. Setiap argumentasi sebaiknya hanya mengandung satu pokok pikiran. Seluruh bagian argumentasi dengan demikian disusun untuk membangun dan memberi landasan bagi pokok pikiran tersebut. Suatu argumentasi dimungkinkan menjadi bagian dari sejumlah argumentasi untuk membangun dan memberi landasan bagi pokok pikiran utama. Premis yang berkualitas atau yang valid dan tepat. Kekuatan argumentasi harus tidak mungkin tidak dibangun dengan pernyataan atau premis yang derajat validitasnya tinggi. Kita sebaiknya tidak menggunakan pernyataan yang masih diperdebatkan validitasnya.
Yang ketiga, kekuatan nalar atau logical strength. Pernyataan atau premis yang kita gunakan harus kita susun dengan struktur yang logis. Kekuatan nalar selain dibangun dan dari premis yang valid juga ditentukan oleh rangkaian pernyataan yang saling menguatkan. Tingkat relevansi pernyataan. Premis-premis yang kita gunakan atau pernyataan-pernyataan yang kita gunakan harus kita susun dengan struktur yang logis. Kekuatan nalar selain dibangun dari premis yang valid juga ditentukan oleh rangkaian pernyataan yang saling berhubungan dan menguatkan pokok pikiran. Dengan kata lain, sangat relevan, premis-premis tersebut harus memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan rumusan masalah yang kita tentukan. Pada tahap kelima tentu saja kesimpulan yang logis bisa kita tarik melanjutkan proses-proses sebelumnya. Demikian materi kita pada pertemuan ke-8 sampai kita bertemu kembali pada pertemuan ke-9 materi emosi tentang berpikir kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.